Baiklah, saya Ripkayanti Boru Purba, BP 026, akan membuat sebuah video yang mana videonya adalah analisis data menggunakan SPSS dengan penelitian rancangan RAL. Video yang pertama yaitu video tutorial analisis data. Pertama, datanya dimasukin dulu ke dalam Excel. Di sini saya sudah memasukin datanya ke dalam Excel. Kemudian di dalam Excel ini kita cari rata-rata dari ketiga perlakuan tersebut. Setelah kita cari rata-rata dari ketiga perlakuan tersebut, data rata-ratanya ini kita pindahkan ke sheet baru atau sheet khusus dengan nama yaitu panjang daun analisis. Setelah itu, kemudian setelah kita pindahkan data rata-rata perlakuannya itu, kemudian kita buka aplikasi SPSS kita. Kemudian kita lakukan langkah-langkah analisis data dalam SPSS-nya, yaitu pertama, klik file, kemudian klik open, selanjutnya pilih data. Kemudian kita ke files of type-nya yaitu kita pilih Excel. Selanjutnya kita ubah di mana data kita cari data kita, yaitu kalau data saya di video, kemudian Rifka 1, selanjutnya open, dan kita pilih di data yang akan kita olah di SPSS ini di sheet berapa. Kita pilih di sheet yaitu panjang daun analisis. Kemudian oke. Sehingga muncul datanya seperti yang di Excel tadi. Kemudian data ini kita olah dengan cara klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian pilih atau klik one way ANOVA. Kemudian variabel 1 ini kita letakkan pada faktor, kemudian variabel 2 ini kita letakkan pada dependent list. Selanjutnya kita pilih post hoc. Kemudian di post hoc ini kita checklist atau kita centang yaitu Duncan. Selanjutnya continue. Kemudian kita okekan. Maka diperolehlah data seperti ini. Kemudian dari hasil data yang SPSS yang diperoleh, terdapat dari tabel ANOVA-nya itu terdapat nilai signifikannya yaitu 0,00 atau di bawah 0,05, artinya variabel yang kita gunakan berpengaruh nyata. Selanjutnya kita masuk ke tabel post hoc, di mana tabel yang digunakan yaitu tabel Duncan. Pada hasil uji post hoc ini adalah termasuk hasil uji lanjutnya, di mana dilihat pada tabel Duncan ini dapat dilihat perlakuan 1 dan 3 memiliki notasi yang sama. Kenapa notasi yang sama? Yaitu terdapat pada satu tabel. Artinya notasi yang dimilikinya itu sama, yaitu notasi A. Kemudian pada perlakuan 2 berbeda notasi, yaitu notasinya B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan 1 dan 3 ini tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh nyata karena memiliki notasi yang sama, yaitu A. Sedangkan perlakuan 1 dan 2 memiliki notasi yang berbeda, yaitu A dan B. Perlakuan 1 notasinya A dan perlakuan 2 notasinya B. Sehingga disimpulkan bahwa perlakuan 1 dan 2 berbeda nyata. Selanjutnya, setelah kita interpretasi data ini, maka kita interpretasikan data ini ke dalam Word. Artinya kita buat tabelnya, yaitu tabel 1 rata-rata perlakuan kacang tanah, di mana pada dalam tabel ini kita buat sebanyak 2 kolom, yaitu tabel kolom perlakuan dan hasil.
Di perlakuan ada 3 perlakuannya, yaitu perlakuan pertama 5 ton per hektar, perlakuan ketiga 9 ton per hektar, perlakuan kedua 7 ton per hektar, di mana hasilnya itu untuk perlakuan pertama 5,27A, untuk perlakuan ketiga 5,46A, kemudian untuk perlakuan kedua 6,07B. Maka dapat disimpulkan dari tabel 1 rata-rata perlakuan kacang tanah ini bahwa umur pengamatan 4 masa setelah tanam memiliki rata-rata panjang daun kacang tanah terendah terdapat pada perlakuan 1 yaitu 5,27 cm, dan yang tertinggi terletak pada perlakuan 2 dengan dosis 7 ton per hektar, di mana hasilnya yaitu 6,07 cm. Dan berdasarkan literatur, yaitu menurut Ulhair DKK 2018, di mana unsur hara yang terkandung di dalam pupuk guano dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. Pupuk guano mengandung unsur hara P yang lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk organik lainnya. Kandungan unsur hara guano yaitu kandungan N-nya 8-13%, kemudian kandungan P-nya 5-12%, dan K-nya 1,5-2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk guano juga mengandung unsur hara penting, yaitu N 8-13%, P 5-12%, K 1,5-2%, Ca 97,5-11%, Mg 0,5-1%, dan S 2-3,5%.